Assalamualaikum Ade. Salam Kak, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, jadi sebelumnya kakak mau berterima kasih ya karena kamu sudah bersedia melakukan konseling dengan kakak. Jadi ada yang bisa kakak bantu? Jadi begini Kak, jadi saya punya sedikit masalah dan saya masih enggan sebenarnya untuk menceritakan apa yang sedang saya alami. Oke baik. Jadi silahkan kamu menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan ke kakak dan kamu tidak perlu khawatir. Kakak di sini juga diikat oleh kode etik untuk menjaga rahasia dan privasinya konseling. Jadi apapun yang kamu sampaikan ke kakak, kakak akan menjadikan informasi ini sebagai rahasianya kita berdua saja. Jadi begini Kak, saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan sampai nilai saya menjadi jelek Kak. Oke, jadi kamu merasa kesulitan belajar dan sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini ya. Lalu bagaimana? Iya Kak, saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Kak. Oke, jika boleh kakak tahu, memangnya apa sih yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu? Dan kenapa kamu malu terhadap teman-temanmu? Jadi saya malu karena keadaan saya Kak. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada diri kamu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya biasanya lebih banyak di kelas Kak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga melamun sendiri Kak. Oke, kakak sangat memahami bagaimana perasaan kamu. Tapi apakah dengan kamu menjauhi teman-temanmu dan hanya terdiam di kelas menjadikan perasaanmu lebih baik? Tentu saja sebenarnya tidak Kak. Saya merasa takut jika saya tidak menyeimbang antara teman-teman, dan saya juga takut tidak ada tidak dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik Kak. Oke, baiklah. Tapi sebelum kita lanjut ke pembicaraan ini ya, jika kakak tidak salah dalam memahami permasalahanmu ini, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu itu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi pelajaran dengan baik. Sebenarnya yang mana yang menjadi permasalahan penting bagi kamu? Sebenarnya semuanya Kak, karena uh, kedua permasalahan ini tuh benar-benar membuat saya terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini tuh benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya Kak. Saya takut jika tidak berhasil dalam sekolah saya, dan juga tidak saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya itu kecewa Kak. Oke, baiklah dek. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Kak, saya sudah paham, tetapi terkadang tuh saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini dek, bukankah yang menjadi niat dan tujuan sekolah adalah untuk belajar dan menuntut ilmu di sekolah? Itu kan? Iya Kak, itu memang tujuan saya sekolah, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Jika masalahnya demikian, mari kita memikirkan beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan, bagaimana mengenal diri kamu sendiri, dan bagaimana agar bisa merasa lebih enak dengan diri kamu sendiri. Iya Kak. Baiklah dek, jadi begini, eh, kakak dapat memahami bahwa keadaan seperti ini itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani.
Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaanmu saat ini. Kamu juga harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Kak? Coba deh kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat bersekolah. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekolah, akan tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian dengan kamu. Iya, Kak. Apa yang Kakak sampaikan memang benar. Kakak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jadi kamu jangan merasa malu dengan temanmu, kamu pasti bisa memperbaiki prestasi kamu. Iya, Kak. Mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Kakak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu dalam bergaul dengan teman-teman saya, Kak? Kakak rasa itu bukan masalah yang berarti ya, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik pula. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka karena dengan kamu menghindari itu tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan kamu. Oke, baik, Kak. Saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Kakak berikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama sih, Kak. Iya memang segala sesuatu itu tidak ada yang instan semua dan butuh proses. Lakukanlah secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Kak. Sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Jadi memang harus begitu ya, Dek. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari itu sangat sejuk dan tenang. Itu akan berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari pikiran kita menjadi fresh dan tidak terbebani dengan hal-hal yang lain. Kak, Oke, jadi kapan kamu bisa melakukan alternatif atau solusi tersebut? mungkin mulai besok pagi saya akan mencoba saran dari Kakak. Oh iya, yakinlah kamu pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi yang lebih baik. Iya, Kak, memang benar apa yang Kakak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Kak. Syukurlah kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan permasalahan kamu kepada kakak? Terima kasih banyak, Kak, karena sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang. Dengan saya bercerita kepada kakak, beban saya itu terasa menjadi berkurang. Iya, apakah ada hal lain lagi yang kamu ingin ceritakan ke kakak? Saya rasa sudah tidak ada sih, Kak. Sekali lagi terima kasih banyak atas nasihatnya, Kak, dan waktu yang telah Kakak berikan kepada saya. Saya mungkin mohon pamit dulu, Kak, karena ini sudah sangat sore dan saya juga ditunggu sama orang tua saya, Kak. Baiklah, sama-sama Kalau gitu saya pamit ya, Kak. Ya. Permisi. Iya. Hi, fuck it, we saw what's up.